Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Nah, video ini akan menjelaskan tentang perluasan konsep limit yang mana dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisis real. Nah, yang menariknya akan dijelaskan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Julian Lois Manurung, Nofrida Ayu Komalasari, Rani Ramadhani, Tommy Yuda Pratama, dan Sheila Diniati. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, yang pertama itu ada limit yang akan dijelaskan oleh saya, Tommy Yuda Pratama. Nah, di sini saya mempunyai 4 poin untuk menjelaskan tentang limit. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada kegunaan, yang ketiga bentuk umum, dan yang keempat konsep perluasan limit. Nah, yang langsung saja kita yang ke pertama itu ada pengertian. Di sini limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Nah, yang kedua itu ada kegunaan, di mana menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati, yang artinya konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi. Saat suatu argumen mengatakan mendekati titik atau tak hingga atau mendekati tak hingga. Yang ketiga ada bentuk umum. Limit fungsi X untuk X mendekati C adalah L. Sebuah fungsi punya limit di titik C. Jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C, maka seperti yang teman-teman dapat lihat, limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan L. Nah, yang keempat itu ada konsep perluasan limit. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama itu ada konsep limit sepihak, yang kedua ada konsep limit tak hingga, dan yang ketiga itu ada konsep limit di tak hingga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Baiklah, sekarang kita masuk ke konsep limit sepihak. Jadi, konsep limit sepihak ini ada limit kanan, limit kiri, dan hubungan limit fungsi dengan limit sepihak teorema. Nah, sekarang kita masuk ke limit kanan. Nah, definisi dari limit kanan adalah misalkan A subhimpunan R dengan fungsi A menuju R dan C adalah titik akumulasi dari A irisan C, tak hingga. Bilangan real L disebut limit kanan dari fungsi f di C jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Nah, terdapat suatu delta yang lebih besar dari 0, sedemikian hingga untuk setiap x elemen A irisan C, C plus delta berlaku fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, notasinya adalah limit x menuju C plus fx sama dengan L. Lalu sekarang kita masuk ke limit kiri. Nah, definisi dari limit kiri adalah misalkan A subhimpunan R dengan fungsi A menuju R dan C adalah titik akumulasi dari A irisan min tak hingga, C. Nah, bilangan real L disebut limit kiri dari F di C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu delta lebih besar dari 0. Sedemikian hingga setiap X elemen A irisan C dikurang delta, C berlaku Fx dikurang L lebih kecil daripada epsilon. Nah, notasi dari limit X menuju C min Fx sama dengan L. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan limit fungsi dengan limit sepihak berdasarkan teorema. Misalkan, A merupakan subhimpunan bilangan real fungsi A ke R dan C adalah titik akumulasi dari A irisan min tak hingga, C dan A irisan C, tak hingga, maka limit X menuju C fx sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri sama dengan L dan limit kanan sama dengan L. Kemudian contohnya, misalkan fx sama dengan mutlak x per x, maka periksalah apakah f mempunyai limit di 0. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut ada beberapa tahap penyelesaian.
Yang pertama itu, untuk X besar dari 0 berlaku fx sama dengan X per X, maka sama dengan 1. Sehingga limit kanan fx sama dengan limit 1 kiri sama dengan 1. Sementara itu, limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan min X per X. Limit kiri min 1 sama dengan 1. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka f tidak mempunyai limit di 0. Nah, yang selanjutnya adalah limit tak hingga. Definisi dari limit tak hingga, misalkan A subhimpunan R, fungsi A menuju R, dan C elemen R, titik cluster dari himpunan A. Fungsi f menuju tak hingga ketika x menuju C. Dapat dituliskan limit x menuju C dari fx sama dengan tak hingga. Jika untuk setiap A elemen R terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap x elemen A dengan 0 lebih kecil dari mutlak x kurang C lebih kecil dari delta, berlaku fx lebih besar dari A. Yang selanjutnya adalah teorema perbandingan. Misalkan A subhimpunan R, F, G, A menuju R, dan C elemen R, titik cluster dari himpunan A. Misalkan pula fungsi X lebih kecil sama dengan Gx untuk setiap X elemen A, X tidak sama dengan C. Yang pertama, jika limit X menuju C dari F sama dengan tak hingga, maka limit X menuju C dari G sama dengan tak hingga. Yang kedua, jika limit X menuju C dari G sama dengan min tak hingga, maka limit X menuju C dari F sama dengan min tak hingga. Materi yang selanjutnya yaitu konsep limit di tak hingga. Limit di tak hingga merupakan kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar. Kita katakan X menuju tak hingga, yang artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Nilai fungsi fx tidak selalu mendekati bilangan tertentu ketika X semakin besar. Bisa saja nilai fx justru semakin besar dan terus bertambah besar tanpa batas. Untuk kasus seperti ini, kita dapat lihat di poin yang pertama, yaitu jika fungsi fx mendekati L ketika X mendekati positif tak hingga, maka dapat kita tuliskan bentuk persamaan umumnya, yaitu limit X menuju tak hingga di mana X sama dengan L. Baiklah, segitu saja yang dapat kami jelaskan pada video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa like dan komen, dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.